وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu tuzhiru ma fi anfusikum minas su'i wal azmi alaihi aw tukhfuhu tusirruhu yuhasibukum yukhbirkum bihillahu
yaumal qiyamati fayaghfiru liman yasha'u al-maghfirata lahu wa yu'adzibu man yasha'u ta'dzibahu bil jazmi atqun wal fi'lani adalah bil fi'lan enggak ada sih langsung bil jazmi dalam satu nuskah wal fi'lani bil jazmi. Terus bil jazmi atqun atqan ala jawabi syarti warraqu warraqmi ay bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir wa minhu muhasabatukum wa jazaa'ukum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid darin. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yaitu bagi Allah ma fis samawati, apa-apa yang ada di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasib billah. Wa in tubdu, dan jikalau kalian menampakkan, tudhiru tegasnya menampakkan, ma fi anfusikum, akan apa-apa yang ada pada hati kalian, minasu'i, daripada keburukan, atau wal azmi alaih, dan azam alaihi atas su, al-tufu, atau kamu sembunyikan akan ma fi anfusikum, ayat tusirru, tegasnya kalian menyamarkan, merahasiakan akan ma fi anfusikum. Jawabnya yuhasibkum billah, maka Allah akan menghisab. Ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin ay yukhbirkum, maka Allah akan memberitahukan akan kalian bihi dengan ma fi anfusikum. Yuhasibkum, maka akan memberitahukan akan kalian bihi dengan ma Allahu oleh Allah. Kapan? Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzib man yasha'u. Boleh fayaghfiru dalam satu qiraat, boleh yu'adzib. Maka Allah mengampuni liman yasha'u, bagi orang yang berkehendak oleh Allah. Al-maghfiratu lahu, adapun maghfirah itu bagi si man yasha'. Wa yu'adzibu man yasha', wa yaghfiru liman yasha'ul maghfirata lahu wa yu'adzibu man yasha'u ta'dzibahu. Dan Allah menyiksa akan orang yang berkehendak Allah, ta'dzibahu, akan menyiksanya si man. Wal fi'lani, adapun dua fi'il, maksudnya dua fi'il, yaghfir dan yu'adzib. Bil jazmi, itu dengan dibaca jazm, yaghfir, yu'adzib. Atfan ala jawab syarat, halnya atof atas jawab syarat. Jawab syaratnya yuhasib billah. Warraf'i, dan dengan dibaca rafa, boleh fayaghfiru, boleh yu'adzibu. Kalau dibaca yaghfiru yu'adzibu, ay fahuwa, takdirnya jawabnya pakai isim, ay fahuwa yaghfiru, fahuwa yu'adzibu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, itu yang maha kuasa. Wa minhu, dan itu daripada syai', muhasabatukum, adapun menghisab kalian, wa jazaukum, dan membalas kalian. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, sehat walafiat, tetap iman Islam, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Patut disyukuri. Nah, pada pertemuan lalu kita membahas tentang
bima ta'maluna alim dan lillahi ma fis samawati ini ada kaitan. Kemarin membahas tentang sifat ilmunya Allah. Allahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu maha tahu dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Allah maha tahu. Kemarin sudah dibahas bahwa ilmunya Allah itu mencakup sesuatu yang wajib, sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mustahil. Kalau di ayat ini di mata amaluna, zahirnya itu adalah apa-apa yang kita kerjakan. Kalau apa-apa yang kita kerjakan itu masuknya ke dalam kategori jaiz. Jadi ilmunya Allah itu umum. Allah maha tahu terhadap sesuatu yang wajib, sifat-sifat wajib bagi Allah, dan Allah tahu. Sesuatu yang jaiz, yang mungkin sesuatu yang jaiz itu perbuatan makhluk, Allah tahu. Allah maha tahu apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, besar atau kecil, Allah maha tahu. Jadi nyambung nih, mengapa Allah maha tahu? Ya, lillahi ma fis samawati. Ayat ini menerangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mencakup langit dan bumi, dan antara langit dan bumi, dan seisi-isinya. Makanya Allah maha tahu, karena Allah merajai langit dan bumi plus isi-isinya. Lillahi itu hanya bagi Allah. Mendahulukan khabar, faedahnya taksis dalam ilmu balaghah. Asalkan mubtada itu wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawazu taqdima idza darar, boleh, tapi ini wajib kalau khabarnya jar majrur. Kalau khabarnya jar majrur maka wajib didahulukan, dan faedahnya mendahulukan khabar itu adalah taksis. Taksis itu hanya, maknanya hanya bagi Allah, enggak ada yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah semata yang punya, enggak ada. Mau kerajaan jin, mau malaikat, enggak ngaku itu punya saya, enggak ngaku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lam pada lafaz jalalah ini, lamnya lillahi ada 3. Ada kalanya lam lil milik, lam lil milik, lam lil milik, lam lil milik itu ya ma waqa'a baina zatain wasani minhuma yamlik, itu tarif perhatian. Lam yang masuk antara dua zat. Lafaz jalalah zat. Apa-apa yang ada di langit dan bumi itu zat, masuk di antara keduanya. Tapi yang memiliki yang kemasukan lam, yang kemasukan lam mana? Lafaz jalalah. Berarti takdirnya apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada hak, tidak berhak kita ngaku-ngaku. Itu semuanya milik Allah. Semuanya itu namanya lamlil milik. Yang kedua, contoh lamlil milik itu kalau di dalam ilmu nahwunya al-malu li Zaidin atau li Zaidin al-mal. Harta itu milik Zaid. Harta itu milik Zaid. Harta zat bukan, Zaid zat bukan. Tapi yang memiliki yang kemasukan lam. Mana yang kemasukan lam? Al-malu li Zaidin. Harta itu milik, berarti yang punya harta siapa? Pokoknya kemasukan lam itu punya yang punya. Itu namanya lamlil milik. Kalau Allah itu pemilik alam semesta, maka Allah bebas. Ya, maka Allah bebas mengoperasi itu. Bebas Allah melakukan terhadap apa-apa yang ada di alam semesta. Mau bikin sakit, mau bikin corona, mau bikin apa, punya Allah, terserah kita. Kalau kita bukan memiliki, kalau orang itu memiliki bebas. Kayak ayam punya kita potong boleh gak? Boleh, orang milik kita. Kalau anak punya siapa? Hah? Anak milik Allah, diri kita. Makanya nggak boleh kita potong leher, nggak boleh anak kita potong, ya, karena
milik kita. Kalau milik kita boleh kita apain aja. Kita jual. Anak kita jual boleh nggak? Dikiroin, di posyandu, ditukar ya, tukar pakai vaksin. Gak boleh karena bukan milik, hanya titipan. Gitu. Yang kedua, lam itu lil istihqaq, lil istihqaq, istihqaq. Kalau lam lil istihqaq itu ma waqa'a baina dzat wal makna. Ma waqa'a baina dzat wal makna. Lam yang masuk antara isim dzat dan isim makna. Isim makna itu sifat. Contohnya alhamdu itu makna atau sifat memuji lillahi bagi Allah. Itu lil istihqaq namanya. Pokoknya bukan dzat, antara dzat dan makna. Makna itu sifat. Selain zat itu namanya makna. Seperti alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan zat. Alhamdulillah itu adalah makna atau sifat. Memuji bukan zat, tapi sifat. Terus yang ketiga, lam lil ikhtisas. Lam lil ikhtisas. Lam lil ikhtisas itu ma waqa'a baina dzatain, lam yang berada di antara dua zat, wasani minhuma la yamlik, tapi yang kedua gak memiliki, itu namanya lam lil ikhtisas. Contoh, al-jullu lil faras. Al-jullu faras, pelana itu khusus buat kuda, bukan milik kuda, tapi khusus buat yang punya pelana itu yang punya kuda. Bukan kuda, masa kuda punya pelana? Jadi lamnya itu masuk antara dua zat, al-jullu lil faras. Al-jullu lil faras. Jullu pelana atau sadel itu zat, kuda zat, ada lam masuk di antara dua zat, tapi yang kedua tidak memiliki. Jadi khusus saja itu faedahnya lam. Nah, kalau di sini lamnya milik, dan karena mendahulukan khabar, maka faedahnya ikhtisar. Faedahnya takhsis, hanya bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya Allah yang punyanya, bukan yang lain. Ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kemarin itu menerangkan tentang ilmu, sekarang menerangkan tentang kerajaan. Ini disebutkan istidlalun ala qawlihi wallahu bima ta'maluna alim, fastadalla bi sa'ati mulkihi ala sa'ati ilmihi. Ini ayat ini seolah-olah menjadi dalil, menjadi bukti atas firman Allah, wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu Maha tahu apa yang kita kerjakan. Fastadalla oleh fastudillah, maka dijadikan dalil bi sa'ati mulkihi, dengan luasnya kerajaan Allah. Ayat yang kedua ini menunjukkan luasnya kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Langit bumi plus isi-isinya. Alam semesta itu banyak. Dalam satu kitab diterangkan ada 18.000 dari satu arus itu mencakup 18.000. Ada bilang 18 miliar. Asyarat samanya ta'asyar dan alfi 18 miliar alam. 18 miliar lampu, yang lampunya itu isinya alam semesta segede langit, bumi, dunia akhirat. Satu lampu itu isinya mencakup alam semesta yang gedenya dunia akhirat. 18 miliar gedenya kayak apa? Yang ngatur cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kerajaan Allah luas. Berarti menunjukkan ilmu Allah juga luas, gitu ya. Saking luasnya ilmu Allah, diperbahasakan ada burung minum di air laut. Di paruhnya itu di paruhnya burung kan ada air tuh. Air laut kurang nggak? Berkurang nggak? Diambil sedikit gitu. Kagak. Itu ilmunya makhluk dibagi-bagi seluruh makhluk segitu dibanding lautan. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wallahu bima ta'maluna alim.
alimnya Allah itu, maha tahunya Allah itu, ilmunya Allah itu sangat luas dan tidak terhingga pengetahuan Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya didalilkan dengan ayat setelahnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut, wa in tubdu, jika kalian menzahirkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di hati kalian, bisikan hati yang jumlahnya 5. Kalau di dalam kitab Al-Munyah karangan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada 6 bisikan hati. Kalau di kitab ini Hasyiah Jamalnya ada 5. Maratibul qasdi khamsun, hadisun dzakaru wa khatirun fa hadithun nafsi fastami'an, yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Martabatnya qasd itu bisikan hati, keinginan hati. Di hati ada keinginan, ada sahja kalau bahasa lainnya. Ada 5. Pertama hajis. Ya, bisikan hati itu namanya hajis. Sebentar doang bisikan hati hajis. Nah itu enggak dihisab, enggak ditulis. Yang kedua khotir. Yang kedua khotir. Khotir lebih tinggi lagi. Bisikan yang udah mengarah mau dilakuin. Yang ketiga hadithun nafsi. Hadithun nafsi. Yang keempat hamun. Itu lebih tinggi lagi. Yang kelima azam. Jadi ada 5. Suara hati itu ada 5. Ada hajis. Hajis itu sekilas doang. Ya sekilas ada di hati, pengen ini udah gak lama. Yang kedua khatir. Khatir itu bisikan-bisikan. Khatir itu jumlahnya ada 6. Khatir. Pertama khatir nafsu. Bisikan nafsu, pengen makan durian yang kagak berduri misalkan. Yang kedua khatirun syaitan. Syaitan yang bisikin. Satin tuh. Yang ketiga khatirun roh yang bisikin. Ini cenderungnya kepada kebaikan. Yang keempat khatirul malaikat bisikin. Cenderungnya ke kebaikan. Kadang orang mau jahat bisikin ke malaikat. Karena ya sama tuh, pasangannya roh itu malaikat, pasangannya nafsu itu sama syaitan. Setan tuh nafsu. Yang kelima khatirul akal yang bicara, jadi hakim. Dari situlah ada perintah Allah, ada syariat, ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa, ada taat, ada maksiat, dari akalnya. Yang keenam khatirul yakin membuat para nabi itu bisikan keyakinan teguh gitu, dan para wali. Namanya khatir. Ada 6 tuh ya. Khatir. Bagian khatir tadi kan hajis, terus khatir, hadithun nafs. Kalau hadithun nafs udah mau hampir dilakuin, hadithun nafs kepengen banget, udah hati itu udah gatel. Itu namanya hadithun. Cuma pengen doang tapi belum dilakuin. Ada hamun. Kalau hamun tuh keinginan kuat udah. Ada lagi azam. Kalau azam udah mau dilakuin, itu namanya azam. Misalkan mau bayar bagus gak? Enggak kan? Judi. Dia besok nih festival misalkan. Ulang tahun Kota Jakarta. Lombanya apa? Ngadu ayam gitu misal. Ayamnya ayam apa? Ayam negeri, bukan ayam Bangkok. Ayam Bangkok misalkan. Itu udah kuat banget, saya pengen menang buat tahun ini. Nah itu udah azam. Pokoknya saya pengen ngadu ayam. Begitu. Kalau nggak ada lawan pakai pitik saya adu. Itu udah azam tuh, saking udah gemarnya malasnya tuh azam. Pokoknya saya mau minum, pokoknya saya mau ini itu udah direncanain. Nah itu namanya azam. Yang ditulis itu ham sama azam. Mau ham ala hasanah atau ala sayyi'ah gitu. Ditulis itu.
Ham itu tujuan, keinginan hati untuk melakukan, itu namanya ham. Kalau azam kuat banget itu mah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian mentauhidkan apa yang di hati kalian, diomongin atau dilakuin, autofuhu ataupun kalian sembunyikan, gak diomong, pengen cuma gak mampu, malu, disimpan aja ya. Ayat tusiruhu tegasnya kalian merahasiakan, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisab, akan memberitahukan. Berat gak? Berat kagak? Keinginan jelek di hati dihisab sama Allah, padahal gak dilakuin, gak diomongin. Berat gak gitu? Ditulis apa-apa yang kita inginkan di hati, baik pengen keburukan, tapi ditulis. Berat, sahabat, berat ya Allah, begini ya. Untuk doa fi al-muslimin wa yuhasibum, sahabat berat nih. Masih di hati, keinginan di hati aja, keinginan di hati aja dihisab. Contoh ya Allah, misalkan ada bocah pengen ngempu siapa? Ngempu anak orang, cuma ngempu namanya. Ya, itu dihisab. Keinginan begitu tuh, pengen berbuat jahat dihisab, pengen curang dihisab. Asalnya begini awalnya, tapi nanti dinasakh sama ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat kira tadinya pas dengar ayat ini bingung kan? Kalau kita masih anggota zahir, perilaku zahir masih bisa kita kendalikan, tapi kalau yang di hati kan susah. Kalau di hati orang kagak yang lihat kan bebas, makanya hati itu luas. Hati itu sangat luas, saking luasnya arus masuk ke hati. Makanya ada di hadis qudsi itu dalam kitab Nasihat Diniyah. Jadi hati itu, jadi andai kata Allah menampakkan zatnya di langit dan bumi, tidak akan ada yang sanggup. Ya, andai kata Allah tajalli di alam semesta, gak ada yang sanggup, gak ada yang muat, gak ada yang mampu. Ya, dengan kaguman Allah Subhanahu. Tapi hati seorang mukmin itu bisa dan sanggup untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan hati itu lebih kuat. Ya, hati itu lebih luas. Saking luasnya arus gede itu masuk di hati. Begitu. Nah, saking luasnya hati itu, kalau yang mendominasi bisikan setan itu penuh dengan kejahatan. Kalau yang mendominasi itu Khadirur Rahman, bisikan daripada Allah, dari malaikat, dari roh, itu pengennya ngaji aja. Kalau nggak ngaji ibadah, kalau nggak ibadah melakukan kebaikan, kalau nggak diam. Tuh kalau udah penuh dengan kebaikan hati. Nah, min husni islamil mar'i tarku ma la yakni. Termasuk bagusnya Islam seseorang, dia nggak ngelakuin sesuatu yang kagak guna. Jadi kelakuannya dia zikir, kalau nggak zikir sholat, yang ngaji, kalau nggak ngaji, kayak Betawi kan gitu kerjanya, supaya mengaji. Hebat orang Betawi mah, kerjaannya supaya ngaji udah. Contoh orang Betawi mah tuh, kalau udah dipenuhi dengan setan, apapun dia bisa lakuin. Gak ada kesempatan tuh bikin kesempatan gitu. Kagak ada kesempatan buat berbuat jahat, dikasih ruang sama setan. Dulu ada kisahnya. Onta gede gak? Kalau sini gak ada onta ya. Kebo dah gede gak kebo? Gede kan, tinggi. Ada orang mau berbuat keji sama kebo atau sama onta, pakai tangga. Kagak capek kan? Dia bawa tangga. Akhirnya setan tajalli, setan nampakin diri di depan dia. Saya itu nggak kepikir buat beginian. Kamu lebih keji dari setan, pakai tangga segala tuh. Saking tingginya otak. Tuh, kalau sudah penuh dengan kejahatan, apa aja dilakuin. Nyari kesempatan, gagal kesempatan, bikin dingin kesempatan. Gitu. Hanya jaga-jaga hati ya. Yang perlu dijaga hati gitu. Gitu.
Nabi, ala inna fil jasadi la mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ketahuilah olehmu bahwasanya dalam diri manusia, dalam jasadnya ada segumpal daging. Ada segumpal daging yang jika daging itu baik, baik semua jasad. Kalau daging itu buruk, buruk semua jasad. Ala wa hiya qalb. Daging itu adalah hati manusia. Jadi kalau hatinya bagus, bagus semua. Dirinya, orang lain dan semua tergantung hati. Kalau hatinya jelek, rusak, dia yang buruk, dia ngajak nyari teman, gibah, nggak ada ngadu-ngadu, pokoknya nggak ada kerjaan lah. Itu kalau hatinya buruk. Makanya yang dijaga itu hati. Itu wa itu ma fi anfusikum aw tuhasibu billah. Berat kalau dihisab sama Allah. Berat. Karena di dalam hadis arba'in Nabi sabdakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dalam apa yang meriwayatkan Nabi akan dari Tuhannya, hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala, qala berkata ya Nabi, itu berkata ya Rabb, inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencatat kebaikan dan keburukan. Apa aja dicatat sama Allah. Kita ngomong dicatat, ngapain aja dicatat kita. Diam aja dicatat. Summa bayyana dzalika. Kemudian Nabi jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam hadis di sini. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa orang yang di hatinya ada keinginan untuk melakukan kebaikan, belum, cuma pengen doang, lu pengen sholat jamaah tapi saya sakit, lu pengen sholat jamaah ketinggalan, ya hamma bihasanatin falam ya'malha, dia gak ngamalin, cuma ingin doang, kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat satu kebaikan tuh. Kita pengen kebaikannya, pengen ngaji, itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsiratin. Dan jika dia menuju atau di dalam hatinya ada keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, pengen sedekah, pengen bangun mushola, pengen bikin pengajian, pengen bentuk segala kebaikan di hati itu belum dilaksanain, pengen doang, fa'amilaha dikerjain. Tidak pengen doang dikerjain, pengen ngaji dia ngaji, pengen sholat dia sholat, pengen puasa puasa gitu. Tapi jangan ngerjain malaikat ya. Udah niat puasa, udah jam 6 buka, sahur kayak tahu siap-siap, jam 6 buka kata malaikat suwe kerjain ya. Biar dapat asyur hasanah katanya kita. Diamalin, dikerjain. Kata Allah wa indahu asyur hasanah. Allah catat 10 kebaikan. Kita pengen kebaikan, diamalin, ganjarannya berapa? 10 sampai 700. 10 kebaikan sampai 700. Gede banget ganjaran. Gede Allah Maha Pemurah. Gitu kita yang pelit. Ila 700 dhifin, sampai ila ad'afi katsiratin, sampai lipat ganda yang tidak terhitung. Kalau ikhlas itu gak ada balasannya. Orang kalau ikhlas gak ada balasannya. Wa in hamma bi sayyi'atin, jika dia bersengaja atau ada keinginan di hati untuk melakukan kejahatan, ya pengen jahilin orang, pengen ngerampok, pengen begal, pokoknya pengen ngisengin orang dah, gak jadi, falam ya'malha, gak dilakuin. Kata Allah wa indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat kebaikan. Orang mau melakukan kejahatan kagak jadi, maka dicatat kebaikan. Ya, dicatat kebaikan. Murah gak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita pengen ngelakuin kejahatan, tahu-tahu gak jadi, dicatat sama Allah kebaikan itu. Kan gak ngamal itu. Nah, gitu.
Kalau diamalin, wa in hamma biha ma'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia pengen ngelakuin keburukan, tapi diamalin juga. Lu pengen nyolong sendal lah, sendalnya udah butut, ke masjid mau nuker sendal, kali aja dapet yang bagus, kayak gitu. Jadi tuker sendalnya, pas ketuker sebelah doang, kalau bagus malah jadi cakan-cakan. Kalau ngelakuin kejahatan, maka dicatatnya satu kejahatan, nggak 10. Itu pun nunggu dulu, nggak langsung dicatat. Kata malaikat yang kanan, kata malaikat sebelah kiri, bro, ini catat gak nih? Dia nyolong sendalnya, taruh. Barangkali dia ngebalikin, barangkali dia istighfar, barangkali nanti itu tunggu. Dalam satu riwayat tunggu sampai 6 jam. Kalau masih dulu mau kosong itu, tunggu dulu 7 jam. Satu riwayat 7 jam, di sini 7 jam, di satu kitab di Jawahirul Mulia Syarah terbaik 7 jam, kalau di sini 6 jam. Tunggu dulu sampai 6 jam, udah 7 jam, barangkali dia tobat. Tuh, murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahatan gak langsung dicatat. Udah 7 jam, dia tobat, balikin, maka gak jadi dicatat. Subhanallah ya. Tuh saking murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adilnya Allah tuh, kejahatan dicatat 1. Itu pun ditunda dulu, begitu. Tinggal kitanya nyikapinya. Kalau seandainya sampai 7 jam dia gak tobat-tobat, dicatat sama malaikat, terpaksa dicompret. Terus malaikat bilang apa? Malaikatnya, Arahanallahu minhu. Moga-moga kita istirahat dari dia, nyatetin keburukan mulu, monten kejahatan mulu. Maksudnya Arahanallah, mati aja dah, mampus tuh. Bahasa kasarnya, bahasa malaikat didoainya Arahanallahu minhu. Mudah-mudahan Allah mengistirahatkan kami dari dia. Jadi kalau kita ini bandel, didoain pula malaikat cepat mati. Malaikat didoain cepat mati, pegel malaikat. Kasihan gitu. Dan lagi ada pisang orang baru tumbuh tebang lagi, baru tumbuh tebang lagi gitu. Daun pisang orang habis gitu tuh ya. Malaikat pegel nyata kayak gitu atau begitu. Oleh karenanya kita harus benar-benar mengolah hati kita, jangan sampai ada keinginan, jangan sampai. Soalnya ada kisah ini di kitab dijelasin juga di awal-awal bab dunia. Ada 2 orang, satu saudaranya ini ibadah di atas gunung, keluar bertahun-tahun gak pernah keluar, zikir, riyadhah, tawajuh ilallah, zikir aja, fokus 40 tahun kagak pernah keluar. Udah jadi anak tahun ya ibadah segitu. Yang satunya maksiat, sama waktunya 20 tahun atau 40 tahun dia maksiat. Singkat cerita, yang maksiat ini menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, menyadari dosa-dosa saya ya. Bertahun-tahun maksiat mulu. Tuh saudara namanya ibadah mulu di atas. Ya, saya begini-begini aja dari mudah ya. Bererot nih udah. Maksiat sekujur badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya maksiat mulu. Nyadar, ngenes, tinggi sarang Allah. Akhirnya dia gitu, ada keinginan, ya Allah saya mau tobat, dah, mau kayak saudara ini di atas gunung aja tinggalnya, makan secukupnya, ya apaan aja, yang penting saya nikmat dan jangan mau naik ke gunung. Yang satu, yang 40 tahun ibadah dibisikin setan, kata setan, udah jangan ibadah, saudara ente kali-kali disipin sedikit, ini tuh udah banyak pahalanya, udah banyak kebaikannya. Tuh, mumpung masih hidup di dunia, coba itu, begitu. Saudara ente kan udah, iya ya kan saya udah bertahun-tahun mau nyari pengalaman, gitu. Di hati, kena juga kan bisikan setan. Nah, pas keluar dari tempat khalwat kepleset,
jatuh dari gunung. Yang di bawah ini lagi naik, lagi merangkak, ketiban sama saudaranya, mati dua-duanya. Ketiban tuh mati. Tapi yang satu nih, yang niat mau jadi orang baik, itu derajatnya diganti tuh yang tadi. Yang tadi yang jadi orang baik karena niatnya jelek diganti. Jadi itu posisinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, maksudnya ini jangan sampai di hati terbesit pengen ngelakuin kejahatan, walaupun dikit-dikit aja, coba jangan coba-coba kejahatan ya, jangan coba-coba. Andai kata ada unsur aja. Fudail bin Iyad punya muridnya ini sakit, pas berobat sama orang Nasrani suruh minum khamr, obatnya nggak ada lagi selain khamr. Selain pas mau meninggalnya nggak bisa mengucapin la ilaha illallah. Padahal itu utur kan, padahal itu hajat. Akhirnya nangis Fudail bin Iyad melihat muridnya kagak bisa mengucapin la ilaha. Wali besar, muridnya kagak bisa mengucapin la ilaha. Remehin maksiat. Maksiat masa kecil apapun jangan dah. Sebentar doang, jangan walaupun bentar. Dikit, walaupun dikit jangan. Maksiat. Jangan tertipu dengan makrullah. Ya jangan tertipu, jangan merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dosa besar. Orang yang merasa nyaman, saya kan udah sering hadir pengajian, gampang obatnya, hati-hati. Bisa jadi gak ngaji lagi itu terakhir. Begitu tuh, hati-hati. Jangan coba-coba maksiatnya. Takut ya, kita bisa ngejamin kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada kan? Gak ada. Siapa yang ngejamin kita meninggal? Kagak ada. Kagak ada yang ngejamin. Maka dari itu jangan coba-coba niat jahat. Jangan. Dihisab sama Allah tuh. Apa-apa yang terlintas tuh, apa-apa yang sudah direncanain dihisab. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dihisab? Kan malaikat nggak tahu. Yang dicatat malaikat perbuatan saja. Jadi terangkan tambihun. Adapun ini itu makan ketan sama bihun. Tanbihun ada itu satu peringatan. Kitabatul malaikati lima tukiran tahunu bintila'illahi lahum ala ma fi qulubihim. Cara nyatetnya malaikat terhadap sesuatu yang ada di hati hamba, bagaimana? Allah kasih tahu bintila'illahi lahum ala ma. Jadi kasih tahu sama Allah apa yang ada di hati. Waqila, dan terdapat enggak, malaikat enggak tahu apa yang di hati manusia. Bal yajidul malaku liman hamma bil hasanati raihatan thayyibah. Tapi malaikat nyium bau kalau orang ini mau berbuat jahat, mau berbuat baik, kecium dari mulutnya, mulut seorang hamba ini. Jadi dari hati itu keluar dari mulut, baunya harum wangi. Wah, ini berarti dalamannya bagus. Kalau mau melakukan kejahatan, wabisayati raihatan khabithatan. Kalau dia mau melakukan kejahatan, kecium baunya kagak enak, bau jengkol. Yang gini, bau jengkol, mau berbuat jahat, jangan tuh habis makan jengkol, ya, gitu. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, itu kecium malaikat di hati. Jangankan malaikat, ada seorang waliullah, Habib Ali bin Syihab namanya. Hidup zaman Habib Satir, ibunya Habib Satir, guru daripada guru kita. Itu kalau ada orang bohong, katanya keluar asap dari mulutnya, ketahuan. Maka kita bohong semua pada karokok semua. Bohong semua ya, keluar asap katanya. Kalau kita ngomongnya bohong nih, walaupun ngomongnya bagus, keluar asap mentinah, asap yang sangat bagus. Kalau ngomongnya jujur, atau ngomongnya tulus, itu bagus, keluarnya wangi. Ada sebagian guru begitu, ada yang bilang, guru gimana sih ini? Ada yang bilang hadis dhaif, hadis sahih. Kalau bagi saya nggak perlu hadis dhaif, soalnya nggak. Lihat baca depan, kalau keluar dari mulutnya wangi, itu hadis. Kalau dari mulut, beres gitu. Jadi para wali-wali aja bisa, apalagi malaikat, bisa mendeteksi. Itu bohong apa kagak? Ketahuan. Waliya'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru hadithan nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni akan bisikan hati. Wa mahamman bi fi'lihi, dan apa yang hati itu ingin berencana untuk melakukan.
Allah ampunin di hati nih, pengen ini pengen itu, Allah ampunin. Cuma syaratnya malam ta'mal atau tatakallam bih, atau malam ta'mal atau tatakallam bih. Selagi engkau tidak ngamalin atau tidak bicara, di hati menik gatel banget, selagi gak diomongin diampunin, selagi gak diamalin diampunin. Gitu. Di hadits sahihain, inna Allah tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan bagi umatku apa-apa yang terlintas di hati selagi dia enggak ngamalin dan juga tidak dibicarain. Jadi yuhasibkum billah, ini yukhbirukum. Jadi Allah hisab, tapi kalau enggak diamalin atau tidak dibicarain tidak dihisab, begitu enggak diseksa. Fayaghfiru yuhasibkum billah yukhbirukum billah yaumil qiyamah. Dari kiamat dikasih tahu. Kalau kita dikasih tahu apa yang ada di hati kita berat banget. Tapi fayaghfiru liman yasha. Ada kalanya orang itu diampuni sama Allah kalau Allah hendak. Ada kalanya orang itu diseksa. Jadi seksa sama ampunan itu masuk ke dalam wilayah jaiz. Artinya jaiz, boleh Allah itu menyiksa, boleh Allah itu mengampuni. Gak wajib. Gak wajib. Makanya liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini masuknya kategori jaiz. Jadi boleh aja Allah mengampuni, boleh aja menyiksa. Boleh nggak bagi Allah mengampuni orang yang maksiat? Boleh. Jaiz. Boleh nggak bagi Allah menyiksa orang yang taat? Boleh nggak? Boleh. Lillahi ma fis samawati. Boleh aja. Tapi kalau dia orang taat digebuk pakai palu, dimasukin neraka. Ada orang taat masukin ke neraka. Kayak gimana tuh modelnya? Orang taat tapi sombong. Orang taat tapi itu masuk neraka. Paling cepat malah masuk nerakanya. Makanya kata Ibnu Athaillah, la ma'siyatun awrasatil rubba ma'siyatin awrasatil dan wa iftikar khairun min ta'atin awrasat rif'atan mustikbar. Seringkali banyak ketaatan kemaksiatan yang mewariskan pemiliknya atau orangnya itu jadi merasa hina di hadapan Allah. Saya memaksiat, menjadi dia itu tawadhu di hadapan Allah, merendah, merasa butuh sama Allah. Khairun, kata Imam, lebih baik ketimbang ketaatan yang menimbulkan ketakaburan, kesombongan. Wah, bangunnya jam 3, ngapain? Gak ada orang, nyolong makan dulu baru sholat. Ya, itu ngomongnya yang disombongin ketaatannya. Jangan sombong dan ketaatan. Ngeremehin orang maksiat itu bahaya. Nyombong dengan ketaatan bahaya, ngeremehin orang bahaya. Lebih baik orang maksiat tapi hatinya merasa butuh sama Allah ketimbang dia taat tapi sejatinya dia jauh dari Allah Subhanahu. Sama aja lagi ngeledek Allah, lagi ngeledek. Taat tapi hatinya makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngaji rendahin orang kagak ngaji. Nah, hati-hati. Kita sholat sama orang yang maksiat ngerendahin, hati-hati. Ya udah kita maksiat aja rame-rame. Jangan juga. Artinya begitu, ketika kita maksiat jangan putus asa. Ya Allah, saya maksiat mulu. Jangan putus asa. Nanti kata taat jangan bangga. Jangan bangga. Barangkali ketaatan kita bisa menjadikan hati kita makin keras, makin sombong, meriang. Makanya Ibnu Athaillah yang dididik seseorang itu hatinya. Berarti kan gak ketipu dengan amal zahir, dengan tampilan. Yang dididik itu hati apa Ibnu Athaillah. Makanya Allah itu boleh menyiksa orang taat, boleh juga mengampuni orang maksiat. Boleh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita liman yasha al-maghfirata lahu wa yu'adzib man yasha, dan Allah menyiksa. Kalau ada bahasa yu'adzib pasti. Kalau jazm itu pasti yu'adzib man yasha. Lebih dekat untuk dilaksanakan. Kalau yu'adzibu masih masih jaiz, seksa boleh, ampuni boleh, tapi yu'adzib itu seksanya pedih. Seksanya Allah itu sangat pedih. Yu'adzib man yasha ta'dzibahu
Wal fi'lani bil jazm, dan dua fi'il ini dibaca jazm atfan ala jawab syarat, karena ataf akan jawab syarat. Wa raf'i, dan dengan dibaca raf'a ai fa huwa. Boleh yu'adzibu, boleh yaghfiru. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan adapun Allah atas segala sesuatu. Syai'innya ini syai'in mungkin saja, awas. Syai'in di sini syai'in mungkin, maksudnya syai'in mungkin yang jaiz saja, enggak yang wajib, enggak yang mustahil. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin. Yang mungkin itu tadi mengampuni atau menyiksa, itu maksudnya mungkin atau jaiz. Kalau tadi di atas alimun, itu mah kalau alim jaiz, wajib, jaiz, mustahil. Kalau ini cuma jaiz saja. Karena apa? Qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu. Syai'in mungkin. Allah mampu nggak meninggikan derajat kita? Mampu. Allah mampu nggak masukkan ke surga? Mampu. Allah mampu nggak masukin ke neraka? Mampu. Boleh dan mampu. Kuasa. Allah mampu nggak menyembuhkan? Mampu. Allah mampu nggak menyehatkan? Mampu. Allah ngasih kaya, Allah ngasih ini, semuanya itu masuk ke dalam syai'in di sini. Hadir. Wa minhu, dan daripada kulli syai' masuk dalam kategori syai' apa? Muhasabatukum, menghisab kalian di akhirat. Kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk Allah Maha Kuasa. Wa jazaa'ukum, bukan hanya dihisab, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dibalas, tadi balasannya 10 sampai 700 sampai tidak ada hingga. Kalau kejahatan balas 1 gitu. Hadir. Jadi masuk surga neraka itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini taat maksiat kudrat Allah. Kita ini ngaji udah dikudrat sama Allah. Kita malam ini ngaji, yang kagak ngaji udah dikudrat sama Allah. Jadi kita ini udah dikasih kemampuan sama Allah. Makanya taufik itu ta'rifnya atau pengertiannya khalqu qudratit ta'ah fil aqdin. Allah ciptakan kemampuan taat buat seorang hamba, itu namanya taufik. Kita mampu ngaji di jauh, kita ngaji, kita dikasih sehat, mampu melangkahkan, itu taufik dari Allah. Kembalinya ke Allah, syukurnya jangan bangga, syukurnya ke Allah. Makanya dari awal diingetin kita bersyukur sama Allah. Ya. Kalau orang maksiat atau orang gak ngaji atau orang gimana, itu juga sudah khidlan. Namanya khidlan. Khidlan itu khalqu qudratil maksiyah fil ardi, itu namanya khidlan. Tawanan taufik itu adalah khidlan. Diciptakan kemampuan untuk maksiat ada seorang hamba, itu namanya khidlan. Kita pikir aja diri kita lihat aja digiring sama Allah kemana kita. Kalau digiringnya kita ke tempat baik, syukur. Kalau kita digiringnya ke tempat yang kagak beres, buru-buru tobat. Takutnya kita meninggal di situ, gitu ya. Buru tobat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Wallahu a'lam. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. بأننا اغترفنا
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى